alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillah berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang kau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang kau ridhoi. Ya Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, wa tuqa, ketakwaan, wa afafa, hidup yang terpelihara, wal ghina, hidup yang senantiasa tercukupi. Allahumma atin nufusana taqwaha. Ya Allah, karuniakan jiwa yang takwa dan bersihkan jiwa kami ini, ya Allah. Anta khairu man zakaha. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa ini. Ya muqalliban qulub, yuhai Allah yang membolak-balik hati. Sabbit qulubana ala dini. Tetapkan hati ini dalam agama, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan dan mudahkan bagi kami meninggalkan keburukan-keburukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Harus banyak doa, karena doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir dari satu takdir ke takdir lain. Alhamdulillah para penyimak lewat medsos, kali ini siaran dipancarkan dari Pondok Pesantren Seruang, Pesantren Darul Tauhid Azkiyah. Saya kira ini banyak sekali ini. Ada acara bosnya, Mabit? Kita ada orang yang masuk. Ada yang mabit 45, mabit itu menginap, bukan menginap ya, yang menimpa iman di sini. Dan mana yang mabit boleh acungkan tangan. Alhamdulillah. Terima kasih. Tetangga mana? Jamaah subuh, Masya Allah. Banyak yang Masya Allah. Dan para santri. Kali ini kita akan mencoba memperdalam tentang bagaimana supaya kita berubah. Jadi di dunia ini semuanya berubah. Ibu-ibu berubah kan dulu, ibu remaja, ya kan? Tidak bisa ditahan perubahan ini. Semuanya berubah. Kita jadi tua, tubuh kita semakin lemah, dan kita akan menjadi korban perubahan kalau kitanya tidak sungguh-sungguh berubah. Jadi maaf ini adik-adik belum terlalu keras saya. Kalau jamaah yang hadir ini puncak kita itu usia 30. Jadi secara fisik itu puncaknya 30. Kurang lebih sekitar itu. Sesudah 30 sudah mulai turun, terus turun. Dan akan terus turun kemampuan kita. Banyak orang yang tidak menyadari dirinya itu akan tua dan akan meninggal. Banyaknya orang yang merasa akan tetap begitu, tidak bisa. Makin tua dan tubuh kita makin banyak masalah. Benar atau benar? Yang 5 tahun yang lalu ke sini mungkin belum seperti ini amat. Sekarang sudah mulai segala kerasa. 5 tahun ke depan kalau ada umur sudah beda lagi diri kita ya. Ustaz Edi berapa umur sekarang? 52. Jadi umur umatnya Rasulullah SAW itu berkisar antara 60-70. 52 berarti puncak 30 sudah terus tinggal 8 tahun. Kalau 60 ya.
AA sekarang 63, udah limit ini. Udah harus sangat banyak memikirkan siapa apa teman saya dikubur. Bukan lagi sibuk memikirkan apa teman saya di dunia, itu boleh dipikir, tapi sudah dikubur apa aja. Ibu-ibu harus sudah siap. Bapak-bapak juga ini kelihatannya ada yang sudah 60, Cum. Udah waktunya. Ya. Jadi sudah tidak boleh ribet lagi dengan hal-hal yang tidak manfaat, apalagi ribet dengan urusan dunia. Kita sibuk nih, sebentar lagi kita diwisuda, selesai jadi manusia di dunia, kita akan masuk ke kubur, alam barzah. Itu yang dipikirkan terus sekarang, apa teman kita di kubur. Karena di sana bisa babak belur, menjerit-jerit, tidak ada yang nolong. Ayo, pikirkan ini. Adik-adik, walaupun masih muda, ada juga yang meninggal masih remaja. Ya, tetap harus sangat siap. Kenapa jamaahnya jadi pada tegang begini? Coba mana yang jadi bakal kubur, Bapak Ibu? Adik-adik tolong ya, karena ini materinya banyak orang tua. Baca, lihat medsos atau baca Quran, mana yang jadi teman dikubur? Yang jelas, baca Quran atau baca medsos. Nah, sekarang mana yang lebih buka di HP Ibu, Bapak? Medsos, berita-berita, video-video, atau yang bisa jadi amal? Uang sekarang, kan kita sudah tua nih, makan juga sudah terbatas ya. Makan ini kebanyakan kolesterol naik, karena si kebanyakan diabetes. Uang mau diapain ini? Kalau sudah tua kayak gini, kalau ada uang lebih, jadikan teman dikubur, amal jariah. Udah, nanti kalau dikubur, meninggal kita dikubur, berarti yang aktif itu amal jariah. Jadi kalau punya uang, bagaimana ini beramal jariah? Bagaimana beramal jariah? Punten ya, tanpa bermaksud meremehkan anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin nggak terlalu banyak berpikir tentang kita. Mereka juga banyak urusan, ya kan? Mereka nikah, punya anak, harus cari nafkah. Mungkin mendoakan kita sebagai orang tua, tapi kesibukan mereka banyak. Belum tentu mereka bersedekah atas nama kita, belum tentu mereka berwakaf atas nama kita, belum tentu ingat juga ke kita. Ya, ada seorang anak ditanya oleh seorang kiai, kamu suka doakan orang tua tidak? Suka yai. Berapa kali sehari? 5 kali. Anak durhaka. Kenapa disebut durhaka? Coba doakan orang tua 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai 5 kali. Capek tidak? Tidak. Berkeringat tidak? Tidak. Cuma segitu orang tuamu pagi, siang, malam mengerahkan segala kemampuan untuk kamu. Kamu cuma 5 kali. Cuma 5 kali itu. Ada yang kurang dari itu. Makanya disebutkan oleh Kiai itu durhaka katanya. Anak yang jarang mendoakan orang tuanya. Nah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang budiman, adik-adik, hati-hati nih yang jarang mendoakan orang tuanya. Sekarang, apa aja nanti teman di Bu?
Udah disiapkan belum? Coba baju terakhir udah siap belum? Ya, ayo kita udah siap-siap nih, Bapak. Kuburan di mana nanti dikubur? Di tanah. Jangan ngerepotin kalau perlu kita siap-siap dari sekarang. Mau udah siapin. Pakaian terakhir siap. Tahu pakaian terakhir? Kain kafan lengkap supaya nanti nggak ngerepotin. Usahakan kalau ada rezekinya kita beli tanah sendiri apa ngapling. Tapi kalau nanti bikin wasiat jangan merepotkan. Jangan saya ingin dikubur di Mekah, ngerepotin. Meninggal di sini, kesananya gimana? Terus wasiat sudah ditulis belum? Ini wajah-wajahnya harus wajah nulis wasiat ini. Itu jadi mau mati begini. Ini ciri orang cerdas. Ciri orang cerdas adalah aksarukum lil mauti tikro. Sangat sering banyak mengingat mati dan sangat dan baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Kita kan udah terus makin dikit gitu ya. Umur kita semakin sedikit, sedikit, sedikit. Nanti kita pasti meninggal, nggak bisa enggak, dan memasuki alam barzah. Di sini sudah tidak punya amalan. Sekarang kesempatannya beramal. Ayo pulang dari sini diukur semuanya ya. Jangan beli di medsos terus. Beli itu pakaian terakhir namanya. Lengkap dengan kapas. Terus apa lagi sih? Sabun. Pokoknya jangan nyusahin yang hidup. Bagus juga Ustaz. Nanti adakan di sini kursus ya. Bukan hanya khusus jenazah, pengelolaan jenazah. Karena udah pada senior, jadi berlomba-lomba nanti jadi jenazahnya. Oh serius Bu, ada ya sebuah pengajian, Ibu Alim, kemudian mengadakan kursus pengelolaan jenazah. Pada nggak mau jadi jenazahnya. Akhirnya ketua majelis taklimnya yang dibungkus. Masya Allah. Tapi sesudah dibungkus itu berubah hidupnya. Berubah. Jadi menyadari bahwa tidak ada yang dibawa. Dari semua pakaian yang ada selain pakaian terakhir. Itu berubah, Bu. Makanya bagus sekali ini. Nanti Ustaz, kalau sedang ada mabit seperti ini, masing-masing dibungkus. Enggak ada salahnya. Terus di sana di luar ada dibuat liang lahat, Ustaz. Jadi nanti udah dibungkus, turunkan satu-satu. Semalam aja bisa. Tapi saya juga belum. Utar aja lah duluan. Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sekarang santri. Apa yang kalau kita mau merubah sesuatu, 3M. Wah, saya ingin Indonesia berubah. Berat. Siapa kita? Saya ingin Jawa Barat berubah. Berat. Saya ingin lingkungan ini berubah. Susah. Saya ingin keluarga saya berubah. Gimana caranya? 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Jadi kalau ingin keluarga berubah, rumusnya begini, tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah, bukan menuntut yang lain. Bapak jangan nuntut istri berubah, bapak dulu yang berubah. Ibu jangan nuntut suami berubah,
Ibu dulu tuntut diri berubah. Jangan nuntut anak berubah. Ke orang lain itu membantu, yang dituntut itu diri. Seperti para ustadz di sini, jangan nuntut santri berubah, tuntut dirinya sebagai ustadz berubah, bantu santri berubah. Ya, nah ini yang penting kedua, ini yang kita bahas saat ini, mulai dari hal yang kecil. Ingat baik-baik ya, tidak ada hal yang kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun pasti ada balasan. Amal itu besar atau kecil, yang menentukan besar kecilnya amal adalah niat. Amalan kecil, niatnya ikhlas, besar di sisi Allah. Amalan kelihatannya besar, bangun masjid, bangun pesantren, sedekah, hafalan Quran, jihad fisabilillah, tapi ria tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya tidak cukup kita sibuk beramal, tapi wajib bagi kita mengawali dengan sibuk menata dan meluruskan niat. Salah niat seperti tumpukan tanah di atas batu, disiram hujan, selesai. Nah, mari kita coba apa manfaat amalan kecil nih. Sudah nyari-nyari ya, bahwa nih mungkin sudah dengar dalil ini. Ini tentang yang kecil-kecil ya. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun kecil. Jadi kecil tapi terus-menerus dicintai Allah. Sholat tahajud 2 rakaat ditambah witir ganjil 3 atau 1, tapi tiap malam itu lebih dicintai Allah daripada sekali tahajud 11 rakaat tapi sudah itu tidak tahajud lagi. Sedekah setiap hari, baca Quran setiap hari, walaupun sedikit, tapi dia terus-menerus. Nanti Allah yang membesarkan. Kalau kita misalkan baca Quran, tiap bangun tidur wudu baca Quran, nanti oleh Allah dibesarkan kalau bacanya ikhlas. Ya, kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kalau kita konsisten terus dengan lama-lama jadi bukit. Makanya kalau kita ingin memindahkan tumpukan bata yang besar, mulai saja pindahkan satu persatu. Lama-lama bata itu pindah semuanya. Jadi jangan anggap remeh yang kecil tapi konsisten. Itu akan jadi besar, akan mendapatkan kecintaan Allah. Asal konsisten, ya. Jadi amalan yang paling dicintai Allah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Walaupun sedikit tapi terus-menerus itu sangat dicintai oleh Allah. Kebalikannya di dalam surat An-Nur
ayat 15, watahsabunahu maaf watahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, wa huwa, padahal di sisi Allah, wa huwa 'indallahi 'azim, padahal di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Ada orang yang dengan satu patah kata yang kecil tapi membuat dia bisa masuk neraka. Nauzubillah. Misal begini, la ilah, la ilah. Tidak diteruskan, itu kan tiada ilah. Harus la ilaha illallah. Itu bisa menyebabkan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Makanya sudah nggak usah banyak bicara, kecuali yang Allah suka, mending banyak zikir saja. Hebatnya zikir la ilaha illallah itu tidak kebuka mulutnya bisa. Subhanallah kelihatan. Alhamdulillah kelihatan. Allahu Akbar kelihatan. Itu semua bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak kelihatan tuh. Itu afdal zikri. Makanya udah mau meninggal kayak gitu, gak usah segala diobrolin, gak usah segala diceritakan, tidak usah segala dikomentari, tidak usah segala ditanyakan kalau tidak manfaat, tidak usah segala diperdebatkan. Udah mau mati kayak kita gini mah nggak usah segala ditengkarkan, sudah zikir aja yang banyak beres kok. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya agar kau beruntung. Mau akhir kalamnya la ilaha illallah mah? Mau tidak? Orang itu diwafatkan dalam kebiasaannya. Yang biasa zikir meninggalnya insya Allah zikir. Yang biasa ngomel besar kemungkinan matinya lagi ngomel. Yang tukang merokok terus mungkin matinya lagi ngerokok. Telah meninggal Pak Fulan kesegelong rokok dengan asbak sehingga susah napas. Yang suka ngejelek-jelekin orang, mungkin matinya lagi ngejelek-jelekin orang. Tapi yang suka zikir, semoga hadiahnya ketika disambut nyawa, la ilaha illallah. Itu sedikit, tapi jadi Allah memberi surga. Kok bisa hanya dengan la ilaha illallah masuk surga? Karena yang ngasih hadiah bisa nyebut la ilaha illallah adalah Allah. Allah menyaksikan semua perbuatan kita. Mau lisannya menyebut la ilaha illallah ketika meninggal? Mau tidak? Ya sudah. Zikir saja santri, udah nggak usah kebanyakan ngomong, kecuali yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Apa sih perkataan baik? Perkataan baik itu ada dua. Satu, zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Itu perkataan baik. Kalau ikhlas ya. Kalau selebihnya mah diam aja lah. Bapak, kalau lagi ngeronda nggak usah banyak ngobrol. Mending banyak tidur. Tukang ronda. Ngobrol itu sesuatu yang berbahaya kalau tidak hati-hati. Banyak sia-sia, ada bohong, ada sok tahu, ada sok pintar, ada pamer, ada menghina.
riba, ada fitnah, ada dusta. Eh, Ngobrol tuh bahaya, bisa mengantarkan suul khotimah kalau tidak jaga lisan. Allah mendengarkan setiap obrolan kita. Bagaimana kita dihadiahi la ilaha illallah kalau ngobrolnya ke sana sini yang gak ada manfaat. Bu, mau dikubur ada teman tidak? Dan siapa? Bapak nggak mau. Bapak juga nggak usah centil, Pak. Nanti kalau suami meninggal, mungkin istri, Bapak, nggak lama gitunya tuh, Pak. Ya. Kenapa ibu nangis terseduh-seduh? Ya, suami saya meninggal, saya sedih. Ya udah, kalau gitu ibu tungguin jenazah suami di kamar ya, berdua dikunci dari luar. Gampang, Mas. Ibu kenapa nangis? Ya udah, ibu atau ke kuburan, dikubur bareng. Gak mau. Dah, pokoknya mah kita akan tanggung sendiri dikubur. Makanya mending banyak zikir, banyak baca Quran supaya ada teman di kubur kita. Benar? Sekarang mikirnya itu terus karena udah 63 ini. Saya harus punya teman di kubur. Gak ada teman selain amal. Mau ngapain segala diinginkan, segala diobrolin. Kalau di kubur kita nggak punya teman, mau apa? Banyak teman di dunia, nyari-nyari teman, ngobrol ini itu di kubur. Ternyata babak belur. Ini perbaiki sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak tobat, perbanyak zikir, perbanyak amal soleh. Dah, gitu pikirin kubur kita, ya. Nanti sekali-kali potretnya digantilah, jangan kerudung ini aja, yang diikat di sini tuh, ya. Ya, oke lagi. Itu teh bakal kejadian, Bu. Udah ada tetangga yang meninggal sih, kan bagus, Bu. Nanti tapi ada yang ulang tahun. Ini sih bagus ulang tahun, tapi saya tidak menganjurkan ditiru ya. Anak SMA pas ke tempat ulang semuanya pakai baju begitu. Wah ini bagus nih ulang tahun. Tapi malah jadi bahan tertawaan, harusnya bahan tangisan. Kita teh bakal meninggal. Sini ada kuburan yang dekat enggak? Sering-sering ke sana. Jangan ke mall terus. Duduk di kuburan, ya. Lihat, bayangkan kalau kita ada di sana. Kita ditinggalin, Bu. Punten ya. Ya saya mencoba begitu, Bu. Di pesantren kan sudah disiapkan untuk kuburan, insya Allah kalau saya meninggal di Indonesia nggak menyulitkan, mau dikubur di sana. Sebisa mungkin setiap pekan dia calon kuburan kita, ya. Nanti saya di sini, di dalam saya gimana, teman saya siapa, ya. Berapa lama nanti orang-orang berada di atas kuburan. Dan gak lama orang-orang di atas kuburan kita. Misalkan AAG meninggal, orang-orang ya meninggal. Nah, terus sebagian mungkin datang mungkin ya, datang juga mungkin malah posting, tuh kuburannya, tuh mayitnya, gitu. Bukan sibuk. Mungkin sesudah dikuburkan ada beberapa selebihnya ke kantor, kerjaan, ke sekolah, ya kan? Nanti tinggal berapa orang yang diangkat di kuburan sekitar kuburan kita. Hanya keluarga dekat. Berapa lama di sana? Pasti pulang. Tinggal kita nanti. Makanya jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Dan hati-hati terhadap keburukan sekecil apapun.
Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna, janganlah sekali-kali, la tahqiranna minal ma'ruf fi syai'an, janganlah kamu sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun bertemu dengan saudaramu biwajin talikin, dengan wajah yang cerah. Dah, sekarang mah jangan remehkan wajah cerah, itu teh kebaikan. Termasuk jangan remehkan kebaikan walaupun sebutir kurma, karena sebutir kurma itu yang bisa mencegah kita dari azab neraka. Benar ya, jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan sebutir kurma. Hadis Bukhari Muslim. Artinya sedekah, sedekah yang banyak. Kalau ada, kalau enggak yang kecil tapi ikhlas. Karena kita bisa terhalang dari neraka dengan amal yang mungkin kecil, satu kurma tapi ikhlas. Jadi jangan remehkan ya perbuatan kecil, baik kebaikan maupun keburukan, karena semuanya ada catatannya, ada balasan. Adik-adik senyum. Tabassumu fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Ngasih sekecil apapun bisa menolak kita dari azab neraka. Nolong orang sing ikhlas. Kata kuncinya mah ikhlas. Enggak ngarep apapun, ya. Ingat teman di kubur, ingat di yaumul hisab, ingat akhirat nanti hanya dengan amal soleh yang mendatangkan rahmat Allah kita selamat. Dunia cuman mampir. Dunia ini hanya mampir. Santri, sukses itu apa? Ulangi, sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Dunia ini hanya satu, dunia ini hanya mampir. Yang kedua, dunia ini sepenuhnya ujian. Dunia, yang ketiga, dunia ini adalah ladang. Sukses itu masuk surga. Pintunya husnul khotimah. Orang yang di dunia bahagia namanya apa? Hayatan thayyibah. Kuncinya ada berapa? Ada dua. Apa aja? Iman dan amal soleh. Orang yang dimuliakan Allah dunia akhirat namanya ahli takwa. Kuncinya juga dua, iman dan amal soleh. Seperti apa orang yang bertakwa? Cirinya berakhlakul karimah. Makin kuat iman, makin mulia akhlaknya. Jadi hidup ini fokusnya adalah terus meningkatkan iman dan kesibukan kita terus jadi amal soleh. Gitu. Berumah tangga, adik-adik, buat apa sekolah? Jawab. Untuk meningkatkan iman dan meningkatkan kualitas amal soleh. Apakah ibadah mahdoh, kayak mahdoh? Saya dokter untuk jadi apa dokter? Untuk apa? Nambah iman dan amal soleh. Saya mau jadi orang kaya, boleh? Buat apa kekayaan kita? Untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Saya mau jadi menteri, boleh? Untuk apa jadi menteri? Nambah iman dan nambah amal soleh. Bukan untuk dihormati orang. Gak ada apa-apanya. Penghormatan orang kepada kita tidak ada apa-apanya. Pasti berakhir semua jabatan, pasti berakhir dalam hidup ini, dan pasti dihisab di akhirat. Begitu sederhana hidup ini, ya. Jangan ribet, tenang aja. Semuanya ada Allah, semuanya milik Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah. Tidak ada nikmat bisa datang kepada kita sekecil apapun tanpa izin Allah.
Tidak ada musibah yang bisa menimpa kita sehalus apapun tanpa izin Allah. Patuh saja. Gimana kalau saya nanti uangnya sedikit? Tidak apa-apa. Yang penting kuat iman dan jadi amal soleh. Tidak ada masalah. Ya, sedikit banyak semuanya Allah yang ngatur. Kapan ditahan, kapan lapang, kapan sempit, kapan dibuka, kapan diambil. Ladang amal soleh. Mau diapain aja diri kita oleh Allah, semuanya ladang amal. Dipuji, ladang amal soleh. Dicaci, ladang amal soleh. Sehat, ladang amal soleh. Sakit, begitu. Belum punya suami, suaminya meninggal, nikah lagi. Kenapa jadi iklan? Saya mau yang ngamin. Ada yang suaminya udah meninggal, Bu. Saya nggak ada maksud apa-apa. Ibu, sudah berapa lama suami ibu meninggal? Lupa ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak wajib. Sudah 16 tahun, Bu. 16 tahun. Tapi ibu masih hidup? Berarti bukan suami ibu yang menjamin ibu ya. Allah. Makanya nggak boleh terlalu cinta sama suami sehingga melupakan Allah. Itu mah sederhana, nggak ribet, nggak ribet Pak. Fokus aja mengabdi ke Allah dalam segala aktivitas kita. Udah jalanin aja. Nanti ada yang ngatur semuanya. Kalau kita disukai Allah nanti dikasih yang pasti banyak ujiannya. Tapi yang ngalir aja lah. Bapak kan udah agak lama di dunia kelihatannya ya. Saya tidak nyebut sebentar lagi nih. Tapi kelihatannya iya nih kita nih sebentar lagi. Kan udah selesai 30-nya. Terus turun. Kita nggak bisa mundur. Walaupun ibu pakai seragam SMA lagi, gimana? Boleh tidak? Boleh aja, tapi ya gimana lah gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Mulyadi sudah bersama kita ya. Ustadz, nuhun Ustadz. Fadol. Pamit. Oh, dikit-dikit belum Ustadz sebentar ya. Kepada semua jamaah yang menyimak, Alhamdulillah ladang amal untuk wakaf, ini amal jariah ya, ladang amal jariah untuk perluasan pembangunan masjid di Australia, di Perth. Terkumpul ini sudah di atas kemarin 400 juta, mulai dari 10.000, 15.000, ada yang 100.000. Ini tapi banyak ini, hampir 500 juta ini dalam tempo seminggu, sepekan. Ini nomor rekeningnya. Keren ini nomor rekeningnya. 29002 29006. Aduh, coba deh, apa enggak? Saya senang sekali nomor ini nih. Karena 29 itu tanggal kelahiran AA. 29002 29006. Banknya itu BSI, Bank Syariah Indonesia. Nanti di sana Yayasan Darut Tauhid Peduli penerimanya ya. Ini nanti akan dikirim ke Australia untuk meluaskan tanah yang akan dibangun masjid di sana. Sekarang sudah ada masjidnya, tapi kurang besar. Semoga ini mengalir pahalanya karena ini tempatnya strategis. Dulunya ini gereja, tapi sudah tidak terpakai, lalu dibeli 1.400 meter. Nah di belakangnya sudah dibeli. Nah sekarang sebelahnya lagi supaya nanti bisa mudah-mudahan mencapai kurang lebih 7.500 meter baru nanti dibangun masjid yang lebih besar. Yang penting tanahnya dulu. Ini ladangnya ya. Coba nomor berapa deh rekeningnya? 29.
Ustadz Mulyadi ya sudah nanti transfer ya Ustadz. Terima kasih Ustadz Mulyadi bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.